Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, yang menyimak melalui MKTV, melalui MKFM, melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, channel dari Al-Gib dan Darut Tauhid. Alhamdulillah, kita bersyukur di kesempatan subuh hari ini Allah karuniakan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat, masih bisa menghirup udara pagi, bisa bangun di sepertiga malam. Ini nikmat yang tiada terkira. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk senantiasa jalan taat kita kepada Allah. Di antaranya kita senantiasa meningkatkan keilmuan kita, mengkaji ilmu agar kita bisa lebih mengenal jalan hidup dan mengenal tujuan pulang kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat dimanapun berada, kajian Senin seperti biasa kita membahas tentang fikih. Dan hari ini adalah fikih dakwah, ya. Bagaimana kita memahami dakwah yang dengan tema, ya, bagaimana komunikasi dakwah yang efektif. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap hari kita ini berkomunikasi, ya. Baik komunikasi secara verbal, secara lisan, maupun secara tulisan ataupun secara perbuatan kita, ya, karena komunikasi itu bisa verbal, bisa non verbal, bisa lisan maupun tidak lisan, ya, tulisan, perbuatan itu jadi komunikasi. Jika ada istilah you cannot not communicate, ya, engkau tidak bisa tanpa komunikasi. Semuanya kita ini berkomunikasi, baik yang komunikasi itu secara langsung maupun tidak langsung. Dan dakwah hakikatnya adalah juga komunikasi, bagaimana mengajak orang, bagaimana mengenalkan Allah, mengenalkan tujuan hidup, mengenalkan nanti tentang akhirat dengan dikomunikasikan. Nah, sehingga sangat penting komunikasi ini. Tidak bisa kita pungkiri. Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi ada komunikasi yang kita lakukan. Ya, bahkan sedang tidur pun ada yang masih berkomunikasi, ya. Berarti itu ngelindur gitu tidurnya sambil ngigau. Nah, sehingga ini perlu sekali kita pahami karena dalam kehidupan kita ini tidak lepas 24 jam kita kecuali sedang tidur akan ada komunikasi-komunikasi yang kita lakukan. Nanti kita akan undang Ustaz Zulhendra Nazar MSOS yang beliau juga pakar komunikasi dan dakwah Islam, ya. Mungkin masih dalam perjalanan Zoom. Nanti kita akan undang dan komunikasi juga dengan beliau bagaimana beberapa komunikasi efektif dalam dakwah sehingga ini bisa menjadi tepat sasaran. Rasulullah SAW adalah seorang komunikator yang mulia. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya dengan bijak, dakwahnya dengan baik yang diterima oleh masyarakat Arab waktu itu. Dan dakwah Rasulullah teladannya sampai kepada kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebagai landasan dari berdakwah ini sebenarnya banyak di dalam Al-Quran, ya. Salah satunya ketika Allah berfirman bahwa setiap kita, dan ini kekhususan kita umat Rasulullah, ya, setiap kita ini adalah bagian menjadi peneru. Setiap kita adalah bagian dari dai. Ini beda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, umat nabi-nabi yang terdahulu, hanya nabi dan rasul lah yang memiliki tugas dakwah. Para rasul memiliki tugas dakwah kepada umatnya dan tidak punya kewajiban umatnya untuk mendakwahkan. Artinya tugas itu ada pada para rasul saja, ya. Nah, kekhususan kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulluna da'iyah. Kita semua adalah dai. Kita semua adalah penyeru, kita semua adalah pengemban dakwah yang harus menyampaikan dakwah tersebut, ya, di muka bumi ini. Ini kekhususannya.
Sehingga di dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Jadi ada pedoman dari Rasulullah tentang bagaimana kita mengajak untuk berdakwah, ya. Di situ ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah, bahwa Allah menjelaskan kepada Rasulnya sesungguhnya dakwah adalah dakwah untuk agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika, ya, dakwah di jalan Allah, dakwah untuk meraih atau menuju ridha Allah. Sehingga siapapun yang berdakwah, seorang dai harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah diperintahkan oleh Allah diturunkan ke muka bumi ini semata-mata untuk mendakwahkan ajaran agama ini. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan kepada Rasul agar berdakwah dengan hikmah. Dilihat ayat 125 ini, wajadilhum billati ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Apa hikmah ini? Ada beberapa pemahaman, ya. Pertama, hikmah itu adalah pengetahuan tentang rahasia, faedah sesuatu yang dengan hal tersebut ilmu pengetahuan atau sesuatu bisa diyakini, bisa diketahui keberadaannya. Itu dengan hikmah, ya. Dan hikmah itu diberikan kepada Allah wabil khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, yang kedua, perkataan yang tepat itu hikmah juga. Ya, nanti kita bahas. Nah, alhamdulillah Ustaz Julendra sudah bergabung. Nanti bagaimana bicara atau komunikasi dakwah yang efektif juga menggunakan kata-kata yang bijak, hikmah, dalil atau argumen yang tepat, gitu ya. Kemudian juga bil hikmah, sebagian ulama memahami adalah bil Quran was sunnah. Artinya mendakwahkan ini dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman agama, dengan dipenuhi rasa harap kepada Allah agar diterima dakwahnya, dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, ya, sehingga perkataannya benar dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar kita, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kemudian dengan nasihat yang baik. Dan Rasulullah SAW telah memandu ini dengan perkataan yang baik, qaulan sadida, perkataan yang benar, qaulan layyina, yang lembut, kemudian qaulan karima, perkataan yang mulia, begitu ya. Dan ada banyak lagi di dalam Al-Quran bagaimana kalimat-kalimat itu disampaikan di dalam Al-Quran merupakan panduan bagi kita di dalam berdakwah, menyampaikan komunikasi ini. Nah, kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun terjadi perdebatan, terjadi perbedaan, terjadi diskusi, ya, yang di situ ada perbedaan pendapat, maka billati hiya ahsan. Panduannya tetap dilakukan dengan cara yang baik. Itulah indahnya Islam, ya, dan kita memang diperintahkan untuk berdakwah seperti itu. Baik, Ustaz Julendra sudah bergabung, boleh unmute. Kang Faruk mungkin. Ya, Assalamualaikum Ustaz Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Jul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih nih sudah berkenan bergabung di MK Pagi hari ini. Alhamdulillah, insyaallah dengan senang hati. Alhamdulillah. Baik, kita berbicara tentang komunikasi dakwah nih Ustaz Jul, ya. Ya. Mungkin Ustaz memberikan pengantar dulu tentang bagaimana pentingnya komunikasi ini ya dalam kita berdakwah. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang selalu ada dan kita terus doakan guru kita yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, para ustadz, ustadzuna, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun yang berada. Kita doakan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, selalu menanamkan rasa cinta agar dicintai oleh Allah. Dasar hukumnya tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Mulyadi, itu ditambah juga oleh dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kemudian ayat yang lain Allah katakan, Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah atau berserah diri. Quran surat Fusilat ayat 33. Kemudian ayat yang lain adalah wa'mur bil ma'rufi wa hanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Allah menyuruh kita dan suruhlah manusia itu untuk mengerjakan baik dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Ini sebagai dalil-dalil atau dasar hukumnya. Kemudian dikuatkan dari hadis Abu Mas'ud, Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sebagai penguat lagi hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya para malaikat serta semua penduduk langit dan bumi sampai semut di sarangnya mereka semua bersolawat. Bersolawatnya artinya mendoakan dan memintakan ampun atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2685. Jadi ini adalah dasar hukum dan jelas sekali betapa pentingnya agar kita punya kemampuan untuk berdakwah, berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang efektif dan berdaya. Ini pula sebenarnya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang sering kita kenal, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, "Falyakul khairon aw liyasmut." Berkata benar atau diam. Tapi itu taruhannya sampai dikatakan oleh Rasulullah, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir." Jadi orang itu beriman dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu taruhannya apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata benar atau diam. Nah, atas dasar ini maka kita bisa lihat ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employer dari USA tahun 2002, kualitas untuk sukses itu salah satu ukuran pertamanya adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi ada 20 kompetensi, salah satunya itu adalah kemampuan berkomunikasi. Dan ternyata kata-kata itu memiliki level energi, emosi atau perasaan. Ini dari penelitian yang dilakukan dari David R. Hawkins, PhD. Ya, jadi ternyata kata-kata itu memiliki level energi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, seseorang itu bisa berkomunikasi dengan baik karena ada namanya gunung es pengetahuan. Gunung es pengetahuan itu adalah apa yang kita sampaikan, what you say itu berdasar daripada what you know dan what you have learned. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat segitiga gunung es itu, di atas itu kelihatan kecil sejatinya, tapi di bawahnya itu kelihatan besar. Apa yang kita katakan itu berdasarkan dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari. Jadi itu dasarnya. Nah, oleh karena itu, setiap kata-kata itu tentu terhubung, Ustaz Mulyadi, antara mind, body, dan soul. Ini teorinya adalah mind, body, and soul are at one system and what affect each other. Jadi pikiran, tubuh, dan jiwa ternyata itu satu sistem dan punya pengaruh, ya, punya efek terhadap yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai seseorang yang bergerak dalam bidang komunikasi dan dakwah yang efektif dan berdaya, maka mereka ketika berkata, mereka harus menggabungkan 5
visual, ya, 5 disebutnya dengan 5 kemampuan karunia yang Allah berikan, mulai dari mata, pendengaran, rasa, pengecapan, dan pembauan atau penciuman. Jadi sebenarnya setiap kata-kata yang terhubung dengan menggabungkan dengan visual, auditori, pendengaran, kinestetik dan rasa, kemudian olfaktori dan yang dia cium, maka itu akan berhubung dan akan memberikan dampak yang efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu ini ada quote ataupun ada pendapat ya yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes, hal terbesar di dunia ini bukan pada tempat di mana kita berada, tetapi pada arah mana kita melangkah. Tak seorang pun mampu mengendalikan diri kita. Bagaimana kita memulai suatu kehidupan bergantung dari kendali kita sendiri. Ya, oleh karena itu maksudnya apa? Kita punya kemampuan untuk memilih setiap kata, setiap ucapan, dan komunikasi yang mau kita berikan, yang mau kita sampaikan, yang mau kita membuat orang itu merasakan apa yang kita sampaikan ini adalah efektif dan berdaya. Oleh karena itu, ya ada satu hal yang harus kita perhatikan bab komunikasi ini, bahwasanya kata-kata kita itu dia berdasarkan daripada pemilihan kata, penekanan kata, dan penyampaian kata yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan, yang bisa kita sampaikan. Mulai daripada pilihan kata, karena kata-kata ini terhubung tadi dari pikiran kita ini akan lari kepada vibrasi, dan dari vibrasi ini akan mendapatkan hasil. Oleh karena itu, sebagai contoh, Ustadz Mulyadi, ketika seseorang mengatakan kata-kata yang baik, itu bisa kita langsung coba seperti ini, Ustadz. Jadi tangan kita satukan, tangan kita digosok-gosok seperti ini, ya. Kita coba semua, bisa dicoba Ustadz Mulyadi, kita gunakan kata-kata positif, kata-kata cinta, bahagia, damai, lancar Ustadz, benar? Ya, Izin ya masih. Nah, tetapi ketika kita menggunakan kata-kata negatif, maka dia langsung kesat, marah, diulangin coba, marah langsung kesat ya. ya, marah langsung kesat. Ya. Tapi kalau diganti dengan kata-kata yang indah, bahagia, cinta, dia langsung lancar lagi. Benar, Ustaz? Nah, ini adalah membuktikan bahwasanya kata-kata ini berpengaruh terhadap pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Dan itu juga dibuktikan, Ustaz, oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dr. Lise Elliott, PhD. Dr. Lise Elliott, PhD ini, dia meneliti anaknya sendiri, yang bernama Julia. Jadi si Julia ini diteliti, kemudian dihubungkan kepada layar monitor yang besar, respon si anak ini akan kelihatan dan tampak jelas di layar tersebut. Jadi ketika si Julia disusui dalam kondisi yang senang, yang bahagia, maka Julia dia akan memberikan respon sebuah lukisan yang indah, sebuah gambaran yang indah. Tapi ketika ibunya tanpa sengaja, Julia menendang sebuah kabel, dan si ibu kaget, Ustaz. Si ibu kaget, dan apa yang terjadi? Langsung Julia dengan satu teriakan no saja dari ibunya, maka itu langsung merubah layar monitor menjadi yang tadinya indah, lama-lama membentuk respon yang sangat jelek, yang kemudian kacau sekali, tambah jelek, kemudian terakhir ada seperti gelembung, membesar, dan pada akhirnya pecah, yang ternyata ditandai dengan rusaknya sel kecerdasan anak tersebut. Lalu ibunya mengatakan bahwasanya apa yang dia lakukan dengan satu teriakan saja, Ustaz, dengan satu teriakan saja, itu bisa mempengaruhi. Itulah kekuatan otak, itulah kekuatan kata-kata, hanya dengan teriakan, dan membuat Julia waktu itu kaget, itu bisa mempengaruhi kecerdasan otak anak tersebut. Jadi sebenarnya komunikasi ataupun pilihan kata yang kita sampaikan ini sangat berpengaruh kepada pikiran, tubuh, dan jiwa kita.
Dan ketahuilah Ustadz, ketika seorang itu berkata yang selalu berkata-kata yang positif dan memberdayakan, diulang-ulang, itu akan masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Akhlak itu adalah pikiran bawah sadar. Akhlak itu, kenapa kita disuruh sholat diulang-ulang, kenapa kita seluruh ibadah diulang-ulang, ketika kita mengaji diulang-ulang, ketika kita beribadah diulang-ulang, agar ibadah itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Kalau sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka dia memorinya sangat lama. Dan secara otomatis. Jadi yang ketika seseorang itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, maka dia akan masuk secara otomatis dan dia akan mempengaruhi dan berperan 88%. Itu kata Sigmund Freud. Jadi orang yang selalu menggunakan, dan sejatinya kita ini adalah makhluk pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena pikiran sadar itu hanya 12% menurut Sigmund Freud. Jadi kenapa berkomunikasi yang baik dan berkata-kata yang baik ini selalu dan harus kita pilih. Karena setiap ucapan, kata, dan yang kita komunikasikan itu akan berpengaruh pada pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Gitu, Ustaz Mulyadi sebagai pengantar. Ya, Masya Allah. Luar biasa nih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita dapat ilmu hari ini tidak hanya yang sudah pasti tentunya literaturnya dari Quran dan Sunnah, tapi juga secara ilmu umum ya, ilmu psikologi, ilmu komunikasi, betapa pentingnya komunikasi ini. Dan kita bisa membayangkan bagaimana Rasulullah seorang komunikator yang hebat, yang dakwah menyentuh ke dalam hati. Karena tadi komunikasi itu tidak hanya melibatkan lisan, tapi juga pikiran, tapi juga fisik kita, bahkan kepada hati kita. Ya, luar biasa. Terima kasih Ustaz Jul. Ini kita lanjutkan nih. Mungkin sedikit menukik kepada tadi bahwa alam sadar dan bawah sadar ya, ternyata 20% kesadaran kita. Artinya 88% itu adalah wilayah bawah sadar. Atau yang dikategorikan hati, kalau mungkin bahasa kita ya. Betul. Sehingga berikutnya adalah seperti apa sebenarnya komunikasi yang efektif itu, yang kemudian bisa menyentuh ke dalam hati. Atau mungkin bahasa Ustaz Jul tadi, dia bisa menyimpan lebih lama ya. Beda kalau kita hanya menggunakan pikiran kognitif kita mendengar lalu kita mendengar, tahu, dan belum tentu mau untuk bisa berubah. Tapi kalau tadi disimpan dalam pikiran bawah sadar, kemudian masuk ke dalam hati, maka perubahan itu bisa lebih cepat dan perubahan itu lebih kuat. Saya kira itu juga mungkin ya yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga para sahabat itu ada yang hanya dengan waktu singkat dia beriman, dengan waktu singkat dia rela mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya. Karena tidak sekedar atau sebatas paham, tidak sekedar tahu, tapi juga masuk ke dalam pikiran bawah sadar, ke dalam hati. Oke, bisa dilanjut nih Ustaz Dio, terkait dengan bagaimana dakwah yang efektif ini sehingga bisa lebih menggugah dan merubah. Ya, pertama kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah itu, Rasulullah selalu melibatkan minimal 3 modalitas yang Allah titipkan kepada kita, yaitu visual, mata, auditori, telinga, dan kinestetik. Jadi kalau kita lihat sebuah perumpamaan dakwah yang disampaikan kepada para sahabat dan kepada umat, maka 3 komponen dasar yang paling banyak pada diri manusia, yaitu adalah visual, penglihatan, auditori, pendengaran, dan kinestetik ataupun rasa, itu akan mempengaruhi. Ya, yang kedua, Rasulullah selalu menggunakan yang disebut dengan metafora atau disebutnya indirect komunikasi, indirect communication. Rasulullah SAW selalu menggunakan yang disebut dengan indirect komunikasi atau metafora. Jadi ternyata dengan konsep memberikan sebuah kiasan dalam hal-hal tertentu, ya, dengan komunikasi secara tidak langsung ini, ternyata itu bisa mempengaruhi, Ustaz, bisa mempengaruhi ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sebagai contoh, Rasulullah sering menggunakan kata-kata seperti memandang, melihat,
kemudian merasakan, mendengar dari hubuk hati yang paling dalam. Jadi kata-kata seperti melihat, mendengar, dan merasakan ini ketika kita gabungkan dalam sebuah komunikasi, itu akan mudah dicerna, itu akan lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Sebagai contoh, ketika seorang dai atau ketika seorang ustadz berkomunikasi, dia mengatakan sebagaimana ketika kita membiarkan hati kita terbuka, sebagaimana kita mengizinkan dalam lubuk hati kita yang terdalam bisa mendengar dan mengakui siapa diri kita. Ini seperti konsep-konsep seperti itu, Ustaz. Jadi sengaja diajak. Jadi komunikasi yang efektif dan berdaya itu berusaha untuk masuk ke dalam bagian terdalam dalam diri kita dengan menggabungkan modalitas-modalitas yang Allah sudah titipkan kepada kita. Sebagai contoh, Ustaz, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh kata yang sering kita lihat ketika kita menyuruh atau meminta, misalnya minta tolong, silahkan, dibandingkan dengan kata boleh, ternyata energi level daripada kekuatan emosi boleh, ini dia lebih tinggi daripada kata minta tolong. Minta tolong itu dengan boleh, misalnya ketika anak-anak kita, ya, misalnya ketika anak-anak kita lagi beraktivitas atau lagi ribut atau lagi berlari-lari, maka sebagai contoh, Ustadz, sebagai contoh kata-kata yang bisa berpengaruh dan bisa langsung dilakukan sebaliknya disebutnya, yaitu kata-kata yang diawali dengan tidak, jangan, bukan, kemudian dilanjutkan dengan kata negatif, Ustaz. Jadi kata-kata tidak, jangan, bukan, ketika diikuti dengan kata negatif, maka kata negatif itulah yang akan dilakukannya. Contoh, ketika kita mengatakan kepada anak-anak atau kepada siapa-siapa saja, jangan lari-lari, maka seseorang itu atau anak kita tuh malah lari-lari. Ketika dikatakan jangan ribut, maka yang dikerjakan tuh malah mereka ribut. Oleh karena itu, untuk menghindari, untuk menghilangkan, dan untuk membiasakan ketika kita melihat anak kita mengatakan kata tidak, jangan, bukan, kemudian diikuti kata negatif, ya ingat, diikuti dengan kata negatif, maka itu boleh dialihkan dengan kata boleh, Ustaz. Jadi ketika anak-anak sedang berlari, kita gunakan, boleh nak dekat ayah dulu? Boleh, boleh. Jadi yang penting dihindarkan. Kenapa? Kita akan lihat, Ustaz, bukti. Di suatu hari, di beberapa tahun yang lalu, itu ada iklan yang mengatakan katakan tidak terhadap korupsi. Nah, yang mengatakan iklan itu, yang berperan atau yang mengucapkan iklan itu, mereka semua masuk ke penjara, Ustaz. Kenapa? Karena justru membuat mereka jadi ingin tahu untuk melakukan korupsi. Itu yang disebut dengan tidak. Jadi jangan katakan tidak dengan korupsi. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, satu kata tidak, jangan, bukan, ketika diikuti dengan kata negatif. Ingat ya, poinnya, ketika diikuti kata negatif, maka kecenderungannya kata negatif itulah yang akan dilakukan. Lalu bagaimana kita untuk mengalihkannya? Maka gunakan dengan kata boleh. Boleh. Jadi energi level daripada kata boleh ini itu lebih tinggi dengan kata minta tolong. Jadi ketika kita mau menyuruh orang atau ketika kita meminta seseorang, maka boleh kita alihkan dengan kata boleh. Boleh Pak, boleh Bu, boleh Nak. Jadi selalu dihindari dengan kata positif. Selalu dipilih dengan kata-kata yang positif dan memberdayakan. Ini sebuah teori lepas yang dilakukan dari Lise Eliot itu, maka banyak teori-teori yang bermunculan, Ustaz, dalam komunikasi. Salah satunya kata-kata yang kita anggap simpel, mudah, dan sepertinya tidak ada artinya, tapi ternyata berdampak kepada sesuatu yang besar daripada akibat dan pengaruh dari kata-kata yang kita ucapkan itu. Itu mungkin tambahan, Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih, Ustaz Jul. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya buka dialog, nanti silakan yang menyimak melalui MKTV, MKFM,
melalui Facebook, melalui YouTube, dan tentunya melalui Zoom ini juga bisa langsung komunikasi ya. Bagi yang di Zoom bisa langsung raise hand, atau yang di YouTube, di Facebook, di IG bisa chat, nanti ada tim yang membantu. Sedikit saya tambahkan juga atau mungkin simpulkan ya tadi bahwa dakwah yang dilakukan Rasul ini contoh buat kita, melibatkan tiga hal tadi, ada visual, ada audio, dan ada kinestetik ya, dan ini sebenarnya bahasa Al-Qur'an ya Ustaz Jul ya, ketika Iya. inna sama wal basar wal afidah ya, pendengaran, penglihatan, dan hati, itulah sesungguhnya bahasa dari visual, audio visual, dan kinestetik ya. Dakwah terus melibatkan komunikasi kita, tiga komponen ini, tiga potensi ini, sehingga bisa lebih menggugah dan berubah. Kemudian menarik tadi sampaikan Ustaz Jul tentang bahasa metafora ya, tidak kemudian menjudge, kemudian menyalahkan atau melarang, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang tepat ya, tidak menjudge tapi ingin merubah tetap ya. Rasulullah SAW itu ketika marah tidak marah dan dengan kalimat-kalimat yang mencaci, apalagi jangan, tidak boleh, tapi Rasulullah dengan kalimat, kalau Allah dan Rasulnya sudah tidak diimani, lalu siapa lagi? Nah, itu tuh Rasul udah marah gitu ya. Tapi Betul. menggunakan bahasa metafora, bahasa yang yang sebuah kalimat pinjaman yang kalau artinya kalau udah Rasul dan Allah dan Rasulnya tidak diimani, lalu siapa lagi? Ya. Atau misalkan ketika orang tidak berkurban, maka Rasul bersabda ya, man man wasa'al yudhiya, siapa yang dia memiliki kelapangan untuk berkurban, fala yudhiya fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Itu ternyata bukan kalimat lain ya, bahwa kalau orang yang nggak ikut sunnah Rasul, dia mampu dan tidak melaksanakan, maka jauh dari tempat sholat, apalagi kalau dia tidak diakui sebagai umat Rasul gitu ya. Sehingga ini penting menjadi panduan buat kita. Ustazul, kita buka dialog ya, karena sudah Boleh. waktu kita supaya cukup nih, sudah jam 5.44. Ini dari IG nih, ada juga memang beberapa kalimat Quran, ini nanti kita bisa bahas juga nih, saya tambahkan ini dari IG-nya Andri Sumaryanti. Bagaimana dengan larangan kalimat dalam Quran? Kan suka ada kalimat wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, wala taqfu ma laisa bihi ilmu, dan seterusnya gitu ya. Ada kalimat-kalimat la yang itu juga disampaikan dalam Quran. Apakah ini bertentangan mungkin dengan kalimat metafora tadi, Ustaz Jo? Silakan, ini Iya. menarik nih pertanyaannya. Ya, jadi memang ketika kata di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, inna sam'a, ya seperti kata Ustadz tadi sampaikan, ya, bahwasanya kalimat la di sini di dalam Al-Quran berbeda dengan pendekatan ataupun konsep yang dilakukan dalam penelitian tersebut. Jadi yang mau yang ditekankan atau mau strength point yang ingin saya sampaikan, ya, bentuk kalimat ya, la, tidak, jangan, bukan ini langsung berhubungan dengan sifatnya perbuatan negatif, kata-kata negatif yang langsung. Contoh, jangan ribut dalam satu kondisi. Jadi langsung ikatannya itu satu kondisi, Ustaz Mulyadi, satu keadaan. Ya, ketika anak-anak kita ribut, jangan ribut. Jadi kata-kata yang sifatnya langsung saat ini atau disebutnya pada saat itu juga. Jadi ketika kita contoh tadi, ketika iklan mengatakan katakan tidak terhadap korupsi. Karena kata-kata tidak terhadap korupsi ini diulang-ulang, jadi ada poin penekannya itu karena diulang-ulang terus, Ustaz. Diulang-ulang. Karena setiap di iklan itu kan diulang-ulang, sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, begitu juga ketika kita sering kan mengatakan anak-anak ketika lari-lari, jangan lari-lari, jangan ribut. Dan itu diucapkannya bukan sekali gitu, Ustaz. Poin yang ingin saya sampaikan di sini penekanannya adalah tidak, jangan, bukan, tapi dia dilakukan berulang-ulang, repetition.
Beda dengan ayat atau hadis yang mengatakan sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Beda dengan seperti kata-kata tidak, jangan, bukan, tidak, jangan, bukan ini, ketika terus sering diulang-ulang, sering kita dengar, dan akhirnya kata-kata yang diulang-ulang tersebut, dia akan mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Dan langsung tidak ada ininya, Ustaz, ya. Jadi kalau Quran itu kan ada lanjutannya, ada penyempurnanya. Jadi ini kata yang terputus, polanya pola terputus singkat gitu loh. Katakan tidak terhadap korupsi, gitu. Katakan tidak terhadap korupsi. Nah, kalau Quran itu selalu ada ujungnya kesimpulannya, wala taqfu ma laisal kabihil ilm inna sam'a wal basara wal fuadi kullu ulaika kana anhu anhu mas'ula. Nah, selalu jadi tidak diputus gitu loh, Ustaz. Jadi perbedaannya kata-kata ataupun hadis ataupun dalil dari firman Allah itu dia tidak terputus. Nah, yang poin dari penelitian ini adalah kata-kata yang tidak, jangan, bukan, yang terputus dan tidak ada konklusinya, tidak ada penutup kesimpulan untuk menjelaskan daripada kata yang diucapkan itu. Bisa dipahami ya mungkin ya yang disampaikan ini. Insya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz Jul. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang kalau Al-Quran ada yang bersifat tegas ya, walaupun itu juga proses. Seperti misalkan turunnya ayat melarang untuk minuman keras, itu proses, tidak langsung. Tapi melalui proses, jangan dulu mendekati tempat sholat, kemudian berusaha menjauhi dulu, baru kemudian dilarang dan diharamkan gitu. Tetap ada proses yang di situ memberikan pemahaman sehingga ketika orang meninggalkan dan melakukan sesuatu itu juga dengan kesadaran. Nah, memang ketika kita menjalankan syariat itu ada hal-hal yang bagi kita tidak ada pilihan. Artinya ketika itu Allah dan Rasul sudah menentukan, kita ikut ya. Namun tidak cukup di sana, kita menggali hikmah, menggali ilmu dari kenapa itu terjadi, itu pun akan lebih baik tentunya. Baik, kita lanjutkan Ustaz Jul. Ini dari Zoom nih, dari chat di Zoom, dari Zainal Furqan ya. Furqan Kang Zainal. Bismillah Ustaz, izin bertanya, kalau misal sudah terlanjur bentak dan marah ke anak, monitor otak anak pecah tadi, lalu apa yang dilakukan? Jadi mungkin tadi suka ada doktrin-doktrin atau kalimat-kalimat negatif yang dimasukkan ke pikiran anak gitu ya. Masih lanjutan beliau, selanjutnya ketika ayah marah, apa yang lebih tepat dilakukan oleh ibu? Apakah membela anak, mendiamkan ayah yang sedang memarahi anak? Ya, karena saya pernah mendengar orang tua dalam mendidik anak itu harus seirama. Ini yang kedua tentunya ya, dari pertanyaan pertama masih dari Kang Zainal Purwan. Silakan. Ya, luar biasa. Makasih nih ya kepada Kang Zainal ya. Jadi ketika dalam kondisi sudah terlanjur, jadi kalau dalam hadis itu ittaqillah haitsuma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ya. Jadi ketika kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, maka ditutupi dengan kebaikan. Seperti itu juga ketika kita sudah terlanjur mengatakan kata-kata negatif, itu dalam penelitian satu kata negatif itu bisa tergantikan Ustaz dengan 32.000 kata-kata positif yang diulang-ulang. 32.000 Ustaz. Jadi satu kata negatif 32.000, itu hasil penelitian ya yang dilakukan. Jadi kalau kita sudah terlanjur mengatakan kata-kata negatif, maka coba bayangkan nih, Allah ingin memberikan sebuah pelajaran. Hati-hati terhadap ucapan kita. Karena kata-kata yang sudah keluar, ucapan yang sudah keluar itu seperti lepasnya anak panah dari busurnya. Dan itu nggak bisa kembali lagi. Nah, oleh karena itu berdasarkan penelitian yang dilakukan di banyak buku, salah satunya di buku The Five Side Effects of Kindness, Five Life, The Five Love Languages, dan banyak dari buku-buku yang saya lakukan, ada buku 4 penelitian yang saya lakukan, itu ternyata satu kata negatif itu bisa tergantikan dengan 32.000 kata positif. Bayangkan Ustaz. Inilah betapa Allah itu tadi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi urusan kata-kata ini taruhannya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena mengerikan sekali.
Iya, Satu iya, iya. satu kata yang dan itu dibuktikan dalam penelitian. Jadi bagaimana tadi kata Kang yang bertanya, kalau sudah terlanjur maka ditimpali dengan kata-kata positif dan itu harus terus. Kapan melakukannya? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Pertama, ketika anak kita mau tidur. Jadi ketika memang anak kita misalnya dalam usia-usia yang masih kita dampingi, usahakan sebelum tidur itu selalu dibisikkan, kalau dia memakai tangan kanan, maka dibisikkannya di telinga kanan, Ustaz. Karena ini akan langsung terhubung dengan pikiran bawah sadarnya. Segala sesuatu yang dia lakukan itu terhubung dengan pikiran. Kebiasaan yang dia lakukan itu terhubung dengan pikiran bawah sadarnya. Jadi diucapkan dengan, misalnya tadi kita salah, maka dan kata-katanya harus kata-kata yang efektif dan langsung menuju sasaran. Jadi tidak boleh kata-kata bertambah. Contoh ketika kita mau mengatakan anak kita ini rajin ke masjid, rajin sholat, langsung intinya sebutkan namanya, Ihsan anak ayah yang rajin sholat. Terus diulang-ulang, Ihsan anak ayah yang rajin sholat. Ihsan anak ayah, itu sampai bahkan 32.000 kata Ustaz penggantinya. Masya Allah. Ya, itu satu. Yang kedua tadi pertanyaan sambungannya, inilah peran suami dan istri, Ustaz. Jadi ketika berkomunikasi, si anak itu jangan dibingungkan. Jadi kalau seandainya sudah ayahnya yang ngomong, ibunya diam. Ketika ibunya yang sudah ngomong, itu anaknya diam. Ya, itu ada yang nanya. Itu penelitian itu. Satu, nanti saya tunjukkan ya ini dari penelitiannya itu 32.000 kata, coba bayangkan. Ya, jadi ini seperti sambungannya tadi, ketika anaknya ibu istri kita yang berkata, maka suaminya harus diam. Jadi harus ada saling. Dan dalam berkomunikasi, ketika nanti ibu atau ayahnya yang marah, Ustaz, maka si ibunya diam, kemudian nanti setelah selesai marahnya si bapak, maka si ibu ini berperan memberikan pemahaman. Ayah itu marah karena ayah itu sayang sama adik, karena ayah itu ingin. Jadi jangan langsung ibunya memberikan sebuah bukan pembelaan, tapi sebuah respon yang disebut dengan empati gitu. Jadi jangan langsung. Itu mungkin, Ustaz. Baik. Begitu untuk Bang Zainal ya. Masya Allah. Baik, kalau saya boleh tambahkan juga, jadi Bapak Ibu terkait dengan komunikasi ini sangat penting ya. Termasuk tadi bagaimana komunikasi di keluarga tentunya antara anak, orang tua, kemudian suami, istri, sehingga terjalin dengan baik begitu. Nah ini karena waktu Ustadz Jul ada mungkin beberapa pertanyaan, saya simpulkan beberapa pertanyaan gitu ya. Tapi sebelumnya juga insya Allah sebenarnya pola atau teori-teori komunikasi ini juga diajarkan di perkuliahan ya. Oh betul. Ya, Ustadz Jul ini dosen di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ya, KPI STI Darut Tauhid. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat yang mungkin boleh juga diinformasikan bagi sahabat-sahabat yang keluarganya mungkin atau yang sekarang sudah lulus SMA dan sederajat yang belum menentukan pilihan kuliah, ya insya Allah ini masih dibuka pendaftaran gelombang terakhir untuk kuliah di STI Darut Tauhid, khususnya Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya, insya Allah Ustaz Jul ini salah satu dosennya. Dan nanti kita pelajari bagaimana komunikasi yang benar, komunikasi efektif, komunikasi yang menjadi jalan dakwah begitu, sehingga bisa punya bekal, punya modal berikutnya untuk berdakwah. Karena salah satu tugas hidup kita, ya umat Rasulullah ini adalah berdakwah kuluna da'iyah, dan tugas kita manusia diciptakan ke muka bumi salah satunya adalah untuk dakwah. Ya, bagaimana mendakwakan Islam, dan dakwah ini perlu ilmu, sehingga ilmunya kita bisa pelajari. Ilmu yang baik yang tersistematis. Bagaimana yang tersistematis? Ya tentu lewat sekolah ataupun kuliah ya, karena teruji, terkurikulumkan, ada jangka waktunya dan sampai nanti kemudian lulus gitu ya dengan predikat yang sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Silakan pendaftaran sampai 10 September ya. Hari ini masih bisa daftar sampai 10 September dan ini gelombang terakhir.
karena nanti akhir September itu sudah masuk perkuliahan, begitu. Nah, silakan bisa menghubungi STI Darut Tauhid atau kontak personnya 0813 2120 2628, 0813 2120 2628. Bapak Ibu juga boleh informasikan kepada kerabat, tetangga, saudara, dan yang lainnya ya. Itu terakhir juga saya mungkin tambahkan tadi betapa kalau tadi sampai 32.000 ya Ustadz Jul ya, kata 30.000. harus ditutupi. Ini juga saya mau minjam perkataan dari guru kita Agim, bahwa setiap patah kata kita terus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya mesti benar kita hati-hati dalam menyampaikan, dalam mengajak, dalam menyuruh, di dalam melarang juga. Karena ketika kita salah, nah tadi dalilnya di awal Ustaz Jul sampaikan, man dalla ala khairin falahu ajrun amsalihah. Kalau kita menunjukkan kepada kebaikan, kita dapat pahala dari yang mengikutinya. Pun sama ketika kita menunjukkan keburukan, kita mengajak kepada keburukan, kita menyeru kepada hal yang negatif, maka kita pun akan kebagian dosanya. Nah, sehingga sangat harus berhati-hati dengan kata-kata ini. Masya Allah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz Jul sekaligus juga Penutup. Memang banyak pertanyaannya ya, ini karena Ustaz, 2 saya menit lihat lagi di chat. ini pertanyaannya agak banyak, tapi saya kira hampir sama ya. Yang di IG ada yang muncul juga di Zoom, ada di FB, hampir sama terkait dengan komunikasi efektif tadi ya. Sehingga mungkin sekaligus juga menyimpulkan ya seperti apa komunikasi efektif, dan terkait juga mungkin dengan kekinian nih Ustaz Jul ya, di mana memang hari ini kita dihadapkan juga generasi kita dengan era yang berbeda dengan generasi zaman kita dulu. Artinya ini generasi milenial. Ini gimana nih dakwah kepada generasi milenial? Sekaligus mungkin menutup materi kita kesempatan pagi hari ini. Ustaz Jul, silakan. Ya, jadi sebenarnya sekarang berkomunikasi dengan anak-anak milenial itu sekali lagi hindari dengan direct communication. Jadi selalu dengan indirect komunikasi. Ya, kemudian anak-anak sekarang ini polanya lebih disukai berdiskusi, Ustaz. Jadi ketika berkomunikasi, mereka itu senang ketika kita mencoba meminta pendapat dan menghargai. Sejatinya kita padahal ingin menyatakan atau ingin memerintahkan dia, ingin direct komunikasi. Tapi kita lakukan dengan cara indirect komunikasi. Contoh, ketika anak kita sedang malas membaca, maka kita tanya, nak, menurut abang, atau kalau saya ke anak tuh, bang, menurut abang membaca itu seberapa penting ya, agar membantu dalam memudahkan proses belajar atau penambahan informasi. Jadi ketika anak kita, anak-anak milenial sekarang, itu nggak bisa langsung baca buku, nggak bisa gitu, Ustaz. Jadi dia harus dipancing dengan kata-kata indirect. Nak, menurut, misalnya anak kita masih kecil, nak, kalau menurut anak, minum susu itu penting nggak ya? Nah, jadi selalu kata-kata yang memantik agar dia berpikir, agar dia merasa dia dilibatkan, kemudian agar dia merasa dia punya nilai di mata orang yang bertanya, dalam hal ini khususnya orang tua. Jadi nggak bisa minum susu, nggak bisa begitu sekarang. Makan yang banyak, nggak bisa. Makan nggak bisa. Selalu dipancing dengan kata-kata yang memantik agar trigger. Jadi kalimatnya men-trigger pikiran dia untuk, oh iya ya, sampai ke situ. Oleh karena itu, oleh karena itu, Ustaz, poin sebagai penutup. Ketika kita berbicara dengan siapapun, kita menjadi pendengar sejati, dan kemudian kita merespon dengan 3 kata, Ustaz. Oh, gitu ya. Terus, oh, gitu ya. Terus, oh, gitu ya. Terus, jadi kalau ada orang berbicara dengan kita, anak kita berbicara, maka kita beri respon, kita harus mindfulness. Mindfulness itu kita benar-benar hadir saat ini dan dirasakan oleh dia. Jadi ketika dia bertanya, oh gitu, terus, oh itu senang dia, Ustaz. Jadi ketika seseorang itu berbicara, si lawan berbicara ini dia memerankan dengan kata, oh gitu, itu akan memancing dia untuk mengeksplorasi dan lebih
menyampaikannya dia lebih dalam lagi untuk kita. Mungkin ini sebagai poin terakhir, Ustaz. Baik. Oleh karena itu, biasakanlah seorang komunikator yang efektif, dia juga adalah seorang pendengar sejati. Jadi antara berkata dan mendengar, itu menjadi satu bagian dan memiliki peran yang sama penting. Itu mungkin sebagai penutup, karena waktu kita sudah habis. Baik, terima kasih Ustaz Jul. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom. Yang mungkin pertanyaan tidak semua bisa kami bacakan ya, tapi mudah-mudahan sudah terwakili dengan jawaban-jawaban yang lain dan juga dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustaz Jul tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mengemban dakwah ini dengan baik, dengan mengkomunikasikan dakwah, mengenalkan Allah, mengenalkan indahnya Islam, mengenalkan ajaran Islam ini dengan baik, dengan lewat lisan kita, lewat juga perkataan, perbuatan kita. Mudah-mudahan ini menjadi peran yang bisa kita lakukan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Dan mohon maaf segala kekurangan, kita tutupan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.